Dulu ia tenggelam dalam khamar, namun tangisan seorang bayi mengubahnya menjadi kekasih Allah. Inilah kisah Malik bin Dinar. Di tengah hiruk pikuk kota Basrah abad ke-8, hiduplah seorang pria yang tenggelam dalam kemaksiatan, Malik bin Dinar. Namanya dikenal bukan karena kesalehan, melainkan karena kegemarannya pada khamar dan kesia-siaan dunia. Baginya hidup hanyalah tentang memuaskan nafsu tanpa peduli hari esok. Namun di balik kerasnya hati itu, takdir Allah sedang merajut sebuah peristiwa yang akan menggetarkan jiwanya. Sebuah hidayah yang datang melalui jemari kecil seorang putri tercinta, membawa Malik dari kegelapan pekat menuju cahaya keimanan yang abadi. Mari kita telusuri jejak perjalanan batin sang pembawa perubahan. Malik muda adalah simbol dari kelalaian. Setiap malamnya dihabiskan di kedai-kedai remang kota Basrah, ditemani botol-botol khamar yang seolah tak pernah kering. Ia adalah pribadi yang keras kepala, menutup telinga dari setiap nasihat dan membuang muka dari setiap seruan azan yang menggema di langit tirai. Baginya taubat adalah kata yang asing dan akhirat hanyalah dongeng masa lalu. Harta yang ia miliki habis hanya untuk mengejar kesenangan sesaat yang semu. Namun di tengah kekosongan jiwa yang ia sembunyikan, di balik tawa mabuknya, Malik mulai merasakan kerinduan yang aneh. Sebuah keinginan untuk memiliki sesuatu yang murni di hidupnya, sesuatu yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Di tengah hidupnya yang berantakan, Allah mengirimkan seorang malaikat kecil ke dalam rumah Malik. Lahirlah seorang putri cantik yang ia beri nama Fatimah. Kehadiran bayi ini seolah menyiramkan air sejuk ke padang pasir jiwanya yang gersang. Malik sangat mencintai Fatimah. Setiap kali ia melihat senyum putrinya, hatinya melunak. Namun kebiasaan buruk Malik belum sepenuhnya hilang. Seringkali saat Malik hendak mengangkat cawan khamarnya, si kecil Fatimah mendekat dan menarik tangan ayahnya, seolah ingin menjauhkan sang ayah dari api neraka. Keajaiban itu nyata. Setiap kali putrinya menyentuh cawan itu, Malik merasa malu dan tak sanggup meminumnya. Fatimah bukan sekedar anak. Ia adalah cahaya hidayah yang mulai menuntun Malik pulang. Namun kebahagiaan itu hanya sekejap mata. Di usia 2 tahun, Fatimah, sang cahaya hidup Malik, jatuh sakit dan menghembuskan napas terakhirnya. Langit seolah runtuh menimpa Malik. Kehilangan putri tercinta membuatnya hancur dan tenggelam kembali ke dalam lubang hitam yang lebih dalam dari sebelumnya. Di malam Jumat yang kelam, rasa sakit itu tak tertahankan hingga ia meminum khamar lebih banyak dari biasanya, mencoba mematikan rasa perih di hatinya. Dalam mabuk yang luar biasa berat, Malik tertidur dengan air mata yang belum mengering. Ia tak menyadari bahwa di malam itulah Allah akan mencabutnya dari kegelapan melalui sebuah mimpi dahsyat yang akan mengubah sejarah hidupnya selamanya. Sebuah peringatan tentang hari pembalasan. Dalam tidurnya, Malik tersentap ke sebuah alam yang mengerikan. Langit berubah menjadi merah membara dan bumi berguncang dahsyat. Ia berada di tengah padang mahsyar. Orang-orang berlarian ketakutan, namun Malik dikejar oleh sesuatu yang lebih nyata.
seekor naga raksasa yang sangat hitam, bermulut lebar dan siap menelannya bulat-bulat. Malik berlari sekuat tenaga hingga ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sangat lemah dan pucat. Malik memohon bantuan, namun kakek itu hanya bisa menangis seraya berkata, "Aku lemah, aku tak sanggup melawan naga itu. Larilah terus ke arah sana." Dengan jantung yang berdegup kencang dan raga yang gemetar, Malik terus berlari menuju jurang api neraka yang berkobar, terjepit antara naga pemangsa dan api yang menjilat. Saat naga itu hampir menerkamnya di tepi jurang api, tiba-tiba sebuah gunung cahaya nampak di depan Malik. Dari sana, anak-anak kecil keluar menjemput orang tua mereka. Di antara mereka, Malik melihat sosok yang sangat ia kenal, Fatimah. Putri kecilnya itu berlari ke arahnya, mengangkat tangan kirinya untuk menghalau naga besar itu, sementara tangan kanannya memegang janggut Malik. Dengan suara lembut namun tegas, Fatimah membacakan ayat Al-Quran yang artinya, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Mendengar itu, Malik tersungkur lemas. Naga itu pun pergi menjauh. Di pangkuan putrinya, Malik menangis hebat, menyadari bahwa kakek lemah tadi adalah amal salehnya yang kurus, sementara naga itu adalah dosa-dosanya yang raksasa. Malik terbangun dengan teriakan ketakutan dan tubuh basah kuyup oleh keringat. Gema suara Fatimah dan ayat Al-Quran tadi masih terngiang jelas di telinganya. Belumkah datang waktunya untuk tunduk kepada Allah? Seketika itu juga ia menghancurkan sisa-sisa khamar di rumahnya. Dengan kaki gemetar dan hati yang hancur, Malik berlari membelah kesunyian subuh menuju Masjid Jami Basra. Di sana ia tersungkur di atas sajadah, memohon ampunan Allah dengan tangisan yang memecah kesunyian malam. "Ya Allah, inilah aku, hamba-Mu yang berlumur dosa, telah kembali ke pintu-Mu." Rintihan pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang berbeda bagi Malik. Kegelapan masa lalu telah ia tinggalkan di belakang, dan lembaran suci kehidupannya baru saja dimulai. Taubat Malik bukanlah sekedar kata-kata. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam juhud dan ilmu, hingga dunia mengenalnya sebagai salah satu ulama besar dan wali Allah yang paling dihormati di Basra. Ia yang dulu tangannya akrab dengan cawan khamar, kini tangannya selalu memegang pena untuk menuliskan kebenaran dan diangkat untuk mendoakan umat. Kisah Malik bin Dinar membuktikan bahwa sedalam apapun seseorang jatuh dalam lubang dosa, pintu ampunan Allah selalu lebih luas bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin kembali. Kisahnya adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidayah bisa datang dari mana saja, bahkan dari jemari kecil seorang anak yang telah tiada. Maka sudahkah datang waktunya bagi hati kita untuk tunduk kepadanya?